Iya. seperti apa Bu? Karena tiap tahun juga saya kalau Mbak Ica ulang tahun tuh pasti ke rumahnya atau Mbak Ica yang ke rumah saya. Tadi juga kita hampir batal ya, cuma karena udah niat mau ke sini, jadi kita ke sini Dari Bogor nggak? dari Bogor. Mungkin sebelumnya sudah ada sebelum dengar kabar sakit atau berpulang sempat ada rencana nggak sih di ulang tahun Oh iya, almarhumah? jadi Mbak Ica tuh kan tanggal 15 Oktober ulang tahun, Mas Ikang tanggal 23. Nah terus kita tuh akhir bulan ini saya sama Mbak Ica tuh rencananya mau birthday trip gitu ke Singapura sama TL. Tapi ya kadarullah ya Mbak Ica duluan jadi nggak jadi deh. Berarti terakhir kali ketemu sebelum meninggal belum lama ya? Kalau chat sama telepon kita hampir tiap hari. Jadi saya tuh biasanya chat Mbak Ica tuh jam 9 tuh Mbak Ica udah beres kegiatan nih, udah beres bimbingan, udah beres apa, mau naik ke kamar biasanya kita baru teleponan. Tapi terakhir ketemu itu tanggal 22 Juli waktu itu. Jadi Mbak Ica minta ditemenin saya ketemu sama rektor IPB, waktu itu ada klarifikasi nama baik ya. Jadi Mbak Ica ke Bogor kan, habis dari situ terus sempet jalan makan, terus Mbak Ica tuh beliin saya baju yang rencananya mau kita pakai nih nanti jalan-jalan barengan gitu kapelan. Udah itu terakhir. Tapi Mungkin- Mbak Ica kalau kemana-mana kan pasti Mbak aku ke Jogja ya, aku ke Klaten, aku kemana. Dia selalu ini sih info ya. Sosok almarhumah semasa hidupnya seperti apa mungkin sebagai almarhum? Baik banget lah, udah nggak bisa diomongin ya. Saya tuh sebenarnya baru 10 tahun sahabatan sama Mbak Ica. Itu juga gara-gara saya sebenarnya temenin Ciki. Kita di komunitas bareng terus dikenalin. Jadi 10 tahun saya baru sahabatan sama Mbak Ica. Cuma yang sahabatin tuh bukan saya sama Mbak Ica aja. Jadi Mas Ikang sama suami saya, Ciki Bella sama anak-anak. Jadi kalau suka lihat Mbak Ica ke Sentul gitu kan, itu berarti ke rumah saya gitu. Saya kadang ke Bintaro. Ya kayak ulang tahun gini nih biasanya saya tuh udah Mbak Ica pengen kue apa nih, saya bikinin nanti ininya di Bintaro. Atau misalnya kalau Mbak Ica sibuk nanti akhir bulan sekalian sama Mas Ikang ulang tahun ke Sentul gitu. Berarti tahun-tahun kemarin ketika almarhum ulang tahun Selalu. rutinitasnya selalu bikin kue seperti itu? Iya, ketemuan pasti. Kalau nggak kita ke Bintaro, Mbak Ica yang ke Sentul sekeluarga. Favoritnya apa sih kalau misalnya? Mbak Ica semua favorit. Semua favorit. Apa tuh salah contohnya? Sus mininya ini momina, terus tiramisu, terus chicken kiss, ya kebuli, terus marmer cake, puding. Mbak Ica suka semua sih. Jadi jadi keluarga Mbak Ica tuh kalau dikirimin makanan tuh selalu nerima dengan apresiasinya tuh ke yang ngirim tuh besar gitu. Jadi makanan tuh kan kalau buat mereka cuma ada enak dan enak banget gitu. Mbak kali ini di momen spesial Mbak Ica sendiri bawain bunga kesukaan Mbak Ica. Iya tadinya mau bawain bunga lili kan Mbak Ica suka banget bunga lili ya. Cuma tadi nggak nemu dan karena kita dari Bogor gitu kan, pas di depan tuh nggak nemu bunga lili, jadi saya cuma bawain bunga mawar aja. Tapi sebenarnya Mbak Ica bunga apa aja suka sih. Dia penyuka tanaman. Bu, hari ini kan momennya berbeda gitu, Ya. merayakannya pun juga berbeda, apalagi sempat ada rencana untuk trip bareng gitu. Itu bagaimana Bu? Sedih sih, tapi apa ya? Saya yakin Mbak Ica udah tenang lah ya di sana ya. Jadi kalau kita sedih terus-terusan nanti Mbak Ica sedih. Jadi Mbak Ica tuh kan sering ngomong kematian tuh dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi menurut saya Mbak Ica tuh orang yang paling siap meninggal. Dia kayak udah siap gitu. Kapan aja dia diambil dia siap. Dia juga bilang kayaknya gue sama Ikang gue duluan deh yang mati gitu. Tapi nggak apa-apa kalau Ikangnya redo kan gue jadi masuk surga gitu. Jadi apa yang dia pengen tuh kayak kelaksana gitu, meninggal dalam tidur, nggak repotin orang, nggak sakit dulu, lebih dulu dari Mas Ikang gitu ya. Dan dia nggak ini sih nggak kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan buat dia, emang dia tunggu gitu. Siap ya Bu? Siap, dan dia tuh selalu bilang pokoknya kalau gue meninggal lo nggak boleh nangis ya gitu. Dia nggak suka kan, dia nggak suka orang yang mellow kan kalau Mbak Ica.
nggak suka orang yang jual kesedihan gitu, nggak suka dia. Jadi dia juga pengen pas dia meninggal nggak usah nangis ya gitu, tapi kan nggak bisa ya kalau nggak nangis. Cuma kita kenang yang baik-baiknya aja sih dari Mbak Ica ya kalau saya, jadi supaya sedihnya itu pelan-pelan bisa hilang gitu. Jadi saya kan banyak video-video sama Mbak Ica, itu aja yang dari pagi saya liatin. Hari ini sebenarnya mellow sih ya, inget dia ulang tahun ya, tapi dengan lihat video-video tadi yang gue share dulu ya, dia bercanda, Mbak Ica kan orangnya suka bercanda ya sebenarnya. Jadi sedihnya tuh sedih, kangen sih pasti kangen karena apa ya, udah nggak bisa ketemu ya. Cuma karena Mbak Ica sering posting ya video, jadi insya Allah suaranya nggak akan lupa, mukanya nggak akan lupa. Momen berkesan sama almarhumah mungkin apa aja sih? Banyak ya, semua momen kayak berkesan saya sama Mbak Ica. Yang paling berkesan pertama kali mau ketemu sama Mbak Ica di kelas, jadi saya punya kelas masak. Kiki itu tanggal hari ini 10 tahun yang lalu ngasih ibunya hadiah paket baking di studio saya. Jadi malam sebelum Mbak Ica datang ke studio, malamnya saya nggak bisa tidur karena saya takut. Marissa Haque, siapa nggak kenal Marissa Haque ya? Orangnya gini kalau di berita. Jadi saya takut. Tapi begitu ketemu, baik banget. Udah nggak ada lawan deh baiknya dia. Kalau nolong tuh kan sampai selesai ya. Mbak Ica nggak pernah kalau nolong cuma ngomong, pasti pakai action gitu, nolong ngapain gitu sampai selesai kalau dia nolong. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang banyak orang nggak tahu soal almarhumah gitu, tapi disaksikan sama teman-temannya sendiri gitu? Dia suka raktir, kalau udah ketawa bisa sampai nangis, itu mungkin nggak pernah lihat ya. Terus suka, jadi gini, kalau kita bilang Mbak bajunya bagus, mau ya, dia langsung kasih loh. Mbak tasnya bagus, dikasih loh Mbak Ica. Seloyal itu berarti? Iya. Terus kan Mbak Ica tuh bintang iklannya Wardah pertama ya, jadi sampai sekarang suka masih banyak dikasih. Jadi kalau ada produk baru dari Wardah, dia pasti kirim ke saya. Jadi kayak ada cushion, ada lipstick gitu. Jadi dia selalu inget gitu ke sahabat-sahabatnya ya. Banyak sih kalau kebaikannya ya. Jadi kalau orang nggak tahu Mbak Ica, mungkin emang iya Mbak Ica kayak tegas ya, judes kali ya, tapi aslinya nggak gitu. Orang biasa ya. Iya, nah UMKM selama pandemi saya tuh sampai bilang Mbak, kalau selebgram atau selebriti terima endorse itu bakal kaya, tapi dia enggak loh. Jadi saya tuh punya teman-teman di Bogor yang UMKM, produknya saya bawain ke rumah Mbak Ica. Mbak Ica bukan sekedar foto, bener-bener bikin video. Kan dia punya videografer pribadi ya, bener-bener dibikinin video, bener-bener dicicip. Dan nggak cuma sekali 2 kali posting gitu loh Mbak Ica. Dan itu free ya. Kalau dia mau dibayar mungkin dia udah banyak banget uangnya, tapi dia enggak. Itu yang bikin yakin deh pahalanya dia banyak banget nih Mbak Ica. Di terakhir nih Mbak, mungkin di momen ulang tahun kali ini kan berbeda kondisinya gitu, doa-doa khusus tersendiri dari para sahabat gitu mungkin. Kalau saya ngedoain Mbak Ica dapat tempat terbaik ya, diampuni segala dosa, salah hilafnya, dan tenang di sana supaya Mas Ikang, Ciki Bella juga di sini bisa terus melanjutkan hidup ya, karena ya nggak boleh terus-terusan terpuruk sih. Itu aja sih kalau saya. Oke. Terima kasih. Saya baru tahu itu masuk rumahnya Mbak Ica lepas sendal. Iya. Karena selama ini saya nggak boleh lepas sendal. Kalau masuk ke rumahnya ya. Nggak boleh lepas sendal ya, nggak boleh. Jadi maksudnya aku tuh ya kan masuk rumah orang biasanya kan lepas sendal ya. Ini tuh nggak boleh gitu loh. Jadi baru kali itu kemarin yang lepas sendal. Oh, ini 2 tahun yang lalu pas ulang tahun. Boleh dilihat ya, Tangannya boleh. Di Villa Aman. Kamera Bu. Ya. Ya ada notif tuh. Itu lagi Ini di Villa Aman pas Mbak Ica sama Mas Ikang ulang tahun. Terus kita tuh weekend kesana nggak dapet tempat 2 tahun yang lalu. Tapi begitu Mas Ikang turun dari mobil, kita langsung dikasih tempat sama ini Villa Amannya. Dan digratisin. Jadi hadiah ulang tahun buat Mbak Ica sama Mas Ikang. Itu tahun lalu? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Saya, ini Mbak Ica. Nah, ini pas lagi
cuma kita masih disuruh pakai masker kan. Ini pas ulang tahun yang ke berapa? 60. 60 Mas Ikang ke berapa ya? Mas Ikang? 66 ya. Mas Ikang tuh berapa sih ya sekarang? Lupa Mas Ikang, maaf lupa aku berapa. Berarti ini 2022 ya? Iya 2022.